Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada, kali ini kita bersua kembali di talk show UMB TV bersama saya Sarah Kurnia Fadilah. Kali ini kita kedatangan narasumber dari Himpunan Mahasiswa Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Mereka ini merupakan pemenang karya terunik pada Lomba Inovasi Kewirausahaan tingkat nasional di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Baik, langsung saja kita sapa dulu narasumber kita. Ada Mas Koko dan Mas Iqbal ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi beberapa waktu yang lalu kalian berhasil ya memenangkan lomba inovasi karya terunik ya di tingkat nasional di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Produk apa sih yang kalian presentasikan dan kalian tampilkan pada lomba tersebut? Oke, baik. Untuk lomba kemarin produk yang kami tampilkan berupa sop jamur instan. Nah, di sini itu merupakan sebuah inovasi yang kami gaungkan untuk di Universitas Muhammadiyah Palangkaraya mengikuti inovasi lomba kewirausahaan. Jadi di sup jamur instan itu bahan-bahan apa aja sih yang kalian gunakan? Oke, untuk bahan-bahan itu sendiri tentunya dari sayuran-sayuran. Nah, kami mengambil sayuran itu bukan tanpa alasan ya. Adanya latar belakang karena kita kan Provinsi Bengkulu merupakan salah satu penghasil komoditi hortikultura yang banyak itu, terutama di daerah Rejang-Lebong. Nah, dari situ berangkat dari latar belakang tersebut, kami menggunakan bahan-bahan baku yang banyak tersebut supaya tidak terbuang percuma. Karena kenapa? Produksi yang terlalu berlebihan itu terbuang. Ya, tadi ada sayur-sayurnya berupa ada wortel, ada jagung, ada kol dan lain-lainnya. Dan tentu saja tidak lupa ada jamur. Nah, jamurnya ini ada jamur kuping sama jamur tiram. Terus yang membedakan ini sampai akhirnya dikategorikan menjadi pemenang karya terunik itu apa sih yang membedakan? Apa sih yang membuat unik produk Anda? Oke. Untuk produk kami ini merupakan produk unik. Yang pertama dari inovasi gitu ya. Inovasi. Kenapa saya bilang ini inovasinya? Karena belum ada gitu. Belum ada yang buat sop jamur instan. Memang kalau untuk sop jamur itu ada, tapi sop jamur kering bukan yang instan. Nah, jadi dari segi inovasi ide pembuatan, yang kedua itu desain produknya sendiri atau brand produknya sendiri itu didesain sendiri. Jadi dari segi inovasinya sudah ada. Untuk kekreativitasannya itu bagaimana kami menggunakan metodenya itu teknik pembuatan dari sop jamur ini. Yang pertama kami menggunakan mesin, yaitu mesin food hydrator. Kalau enggak itu bisa disebut juga mesin sangrai. Nah, metodenya itu metode food drying namanya, pengeringan terhadap makanan itu. Ide pembuatan sup jamur instan ini dari mana sih? Apa kalian sebelumnya udah mencoba beberapa bahan sampai akhirnya menemukan nih sup jamur instan, atau emang menggabungkan beberapa resep terus coba-coba bumbu-bumbu ini itu dicoba sampai akhirnya menemukan resep dan bahan-bahan yang cocok? Oke, baik. Pertamanya kayak biasanya kalau orang buat dua produk itu ada yang namanya error ya. Trial and error ya. Nah, di sini kebetulan untuk sop itu sendiri kan lebih mudah untuk dibuat harusnya. Cuman karena banyaknya bahan, ini ada inovasi yang dari kami. Kami buat produk itu secara instan. Jadi untuk takaran bumbu sudah dimasukkan di dalam produk ini, di dalam cupnya itu sendiri sudah dimasukkan ke sana. Ada seperti jamur, kaldu jamur, ada kayu manis, buah pala dan lain-lain sudah ada di sana. Dan untuk ukuran cupnya itu kan ada 500 ml. Nah, ketika bahan-bahannya segala macam itu sudah dimasukkan, itu akan jadi penuh nanti. Dia akan mengembang kembali setelah, walaupun sudah dikeringkan, ketika sudah dimasak dia akan mengembang kembali seperti segar, baru dipetik dan dimasak seperti masih segar lagi. Gitu. Jadi untuk metode kami pembuatan itu tentunya sudah ibaratnya sudah universal untuk masalah sop itu sendiri. Jadi trial and error pasti ada errornya itu kan. Errornya mungkin pada saat proses penyangraian. Nah, proses penyangraian itu ternyata ada yang tidak merata.
panasnya itu harus merata. Karena kenapa tidak meratanya itu menyebabkan bahan-bahannya itu tidak kering secara total atau bisa rusak gitu. Itu yang trial and errornya. Kalau untuk ke metodenya atau bahan-bahannya itu sudah universal. Sudah biasa ya. Metode dan bahan-bahannya. Jadi ini tahannya berapa lama? Ini kan kering kan, biasanya lama bertahun. Mungkin saja untuk ketahanan dari sop jamur instan tersebut ini bisa tahan sekitar 1 bulanan. Karena ini kan udah dikering, apalagi kita masukkan ke dalam kulkas. Biasanya itu lebih tahan untuk lebih dari 1 bulan. Lebih dari 1 bulan kalau dimasukkan ke dalam kulkas. Ya, karena untuk sop jamur ini tadi kan sudah disebutkan juga tadi, dimana kita sudah mendidihkan air itu, langsung kita tuang situ, keadaan sayurnya itu berkembang dan masih sangat segar. Seperti kita sayuran langsung dari perkebunan kayak gitu. Oh iya, karena kering juga ya. Ini bumbunya ada apa aja ini kalau boleh tahu? Oke, untuk bumbu ya, tadi sudah saya sebutkan beberapa. Ada kaldu jamur. Kaldu jamur, ini ya kaldu jamur ya? Itu sudah di dalamnya itu ada juga buah pala, bunga lawang, sama kayu manis, garam juga ada di sana. Jadi itu sudah di-include kan salah satu saset itu. Ini, yang ini apa ini? Nah itu bawang goreng. Nah, setelah dimasak, itu kan dimasak terlebih dulu. Airnya dipanaskan sekitar 600 ml air. Setelah airnya sudah agak mendidih, masukkan supnya sama bumbunya. Nah setelah sudah matang, itu dimasukkan kembali di cup atau bisa menggunakan piring. Nah setelah itu untuk yang terakhir itu bawang goreng, taburkan bawang goreng. Ditaburkan bawang goreng. Oke, ini menarik sekali ya. Kalau dijual ini kayaknya bakal laku. Jadi juga bisa pemasukan buat kalian. Terus mungkin setelah kuliah mungkin kalian akan mengembangkan sebuah usaha, himpunan mahasiswa agroteknologi alumni gitu kan. Jadi pemasukan buat kalian. Karena sekarang kan kalau kerja nggak cuma kerjaan di kantoran, kerja di tempat-tempat yang lain bisa. Ini malah lebih keren loh kalau kalian misalkan menjadi pengusaha kuliner. Terus juga membuka lowongan pekerjaan buat teman-teman yang lain kan. Terus dalam proses pembuatan ini apakah ada dosen yang membimbing kalian? Untuk dosen sendiri dari Kaprodi sendiri, yaitu Insinyur Piana Podesta MP. Itu selalu mendampingi kalian sampai dari kami awal sampai membimbing dan sampai selesainya sop jamur instan. Oh, jadi dia juga memberikan saran ini itu karena sudah berpengalaman kan. Oke. Terus untuk kedepannya nih, gimana Krok ini? Kan percuma kalau seandainya dianggurin udah berhasil menjadi karya terunik terus dianggurin, apa kedepannya mungkin kalian ingin menjual produk ini atau gimana? Untuk kedepannya sih planning ke depan ya. Biasanya untuk kita mahasiswa kan perlu yang namanya planning ke depan. Nah ini kan sudah ada produk jadi. Untuk produk jadinya ini mungkin kedepannya akan diinovasikan kembali. Inovasikan mungkin sedikit kreativitas baru ditambahkan. Cuman dengan harapan nantinya setelah selesai ataupun ada modal nantinya produk ini pasti akan kami kembangkan lagi, nggak hanya stuck di sini gitu loh. Kenapa kami positif ini harus dikembangkan? Karena ini produk baru. Untuk kompetitornya itu sendiri masih belum ada bahkan. Kenapa saya berkeyakinan bahwa ini bisa? Ya ini barangnya di pasaran masih belum pernah orang lihat. Ini baru nih, inovasi terbaru. Nah jadi itu yang membuat saya yakin bahwa kedepannya nanti bisa dikembangkan dan mau dikembangkan. Iya, semoga alat-alatnya sendiri nih seperti tadi kan ada mesin sangrai, terus yang alat-alat yang lainnya itu kalian dapatkan dari mana atau? Di sini kan untuk alat atau mesin sangrai tadi itu di pembimbing itu di Insinyur Piana Podesta MP itu ada Mbak. Nah, jadi kami dipersilakan untuk memakainya. Iya betul. Untuk yang biasanya yang ini apa itu? Yang sebagian yang beli itu ya cuman dari cup. Cuman cup ya yang kalian beli. Dan untuk ininya apa itu? Dan bahan-bahannya langsung dari Rejang Lebong ya. Iya betul. Kalau sedikit menambahkan ya,
Jadi untuk alat-alatnya itu otomatis dari pembimbing alhamdulillah sangat support. Nah, adanya biaya pemeliharaan untuk mesin sanggarnya itu sendiri. Nah, untuk ke bahan-bahan yang lain atau alat-alat yang lain itu dibeli. Nah, kalau untuk ke kap-kap ini itu dicari dulu untuk ukurannya berapa, yang seperti apa ukurannya, apakah kap atau yang seperti kotak. Nah, kebetulan kami yang milih yang kap nih karena lebih simpel lah kalau orangnya. Nah, yang kami beli cuma itu, terus sama brand atau merek itu yang kami beli. Kalau untuk untuk pertamanya alhamdulillah dari dosennya itu sendiri atau dari pembimbingnya itu sendiri sangat support. Kalau kalian memang benar-benar kompeten untuk ke produk ini, silakan pakai, nanti pemeliharaannya di situ. Nah, itu untuk mesin sangrai dan bahan-bahannya ada yang beli tadi. Kalau untuk bahannya itu sendiri masih di pasaran kita sini. Cuma nanti kedepannya ada yang namanya kayak mutualisme atau simbiosis dengan para pedagang. Kenapa? Otomatis di sini juga meningkatkan kualitas dari pedagang itu sendiri loh. Kenapa? Produk ini kan dari sayur nih. Nah, otomatis pedagang-pedagang itu bisa kita bantu juga. Terbantu ya. Iya, sama kami nih kerjasama nih, kami beli sayurnya dan kami buat produknya seperti itu. Jadi seperti itu untuk mesinnya tadi, alhamdulillah ada supporting dari dosen pembimbing itu sendiri. Iya, jadi selama proses pembuatan dimudahkan ya karena juga sudah ada dosen pembimbing yang mensupport kalian dengan penuh. Terus juga ini juga sangat bermanfaat karena tadi kan mutualisme, jadi para pedagang-pedagang sayuran juga dimudahkan dengan adanya kalian, terbantu kan. Terus juga kalian juga akhirnya terbantu juga mendapatkan bahan-bahan tersebut. Gitu. Terus juga mau tahu nih peserta inovasi tersebut siapa aja nih? Ini semuanya dari universitas, mahasiswa atau tingkat umum atau anak SMA juga mengikuti lomba tersebut atau gimana? Baiklah, nanti langsung tanya. Untuk di sini kan ini secara umum untuk dari SMA, SMK juga ikut. Mungkin di sini untuk yang pemenangnya juara 1 pertama itu dari IAIN Palangkaraya, dari kewirausahaan juara 1. Untuk juara 2-nya itu dari Universitas Muhammadiyah Bone, tim yang kedua. Ya. Untuk yang juara 3 itu Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, juara ketiga yang itu. Dan selanjutnya itu yel-yel terbaik. Yel-yel terbaik apa nih maksudnya nih? Di sini kan sebelum untuk kita presentasi itu dipersilakan dulu kan dari kepanitiaan dari Universitas Muhammadiyah Palangkaraya untuk membawakan satu yel-yel. Ya. Nah, jadi di sini ternyata di sana juga untuk yel-yel tersebut dinilai juga. Jadi setiap peserta juga membuat yel-yelnya masing-masing ya, terus dilombakan juga. Untuk stand terbaik itu Universitas Islam Lamongan dan Universitas Muhammadiyah Bengkulu tim 1 karya terunik yaitu sop jamur instan. Sop jamur instan. Berarti ada berapa tim kalian? Untuk kemarin yang mengikuti dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu berapa tim? Untuk Universitas Muhammadiyah Bengkulu cuma 1 tim. Cuma 1 tim. Dari Hima Himpunan Mahasiswa Agroteknologi. Terus juga ini kan seluruhnya tingkat nasional ya. Jadi lombanya itu dari mana? Dari Zoom atau gimana? Dari Zoom ya berarti ya? Di sini kalau untuk yang dari jauh lewat Zoom. Kalau jauh ya yang dari Zoom. dekat boleh datang langsung. Gitu. Karena kami kemarin itu lewat Zoom untuk presentasinya. Presentasinya lewat Zoom ya. Bagus. Terus apa nih? Kalau kira-kira nih dijual ini berapa kira-kira? Misalkan nih seandainya berapa tarifnya? Oke, tarif ya. Kalau dari segi tarif modalnya aja nih berapa nih 1 cup? Modalnya itu kan dihitung dari sayurannya, dari cup-cupnya, dari brandnya itu. Kemarin kami patok harga itu sekitar 14. Nah, kenapa kami patok harga segitu? Bukan karena ini mahal banget sih. Pasti orang berpikiran kayak gitu. Tapi kami menawarkan dari segi kandungan gizinya, terus inovasinya ini, instan produknya instan ini gampang untuk dibawa kemana-mana itu lebih simple. Tadi kami menawarkan ini. Kenapa harga segitu? Merupakan harga yang masih bilang standar lah dibandingkan dengan apa yang didapatkan, feedback yang kita dapat dari makanan ini. Kenapa? Dari jamur itu sendiri juga sudah banyak tuh kandungannya. Ada zat besi, ada magnesium, kalsium dan lain-lain.
Terus juga ada jamur tiram. Nah, biasanya kan orang kalau untuk sop itu kan pakai ayam nih. Yang dominan tuh ayam nih. Nah, tapi kami mengganti ayam itu dengan jamur tiram. Nah, ayam itu kan dengan protein, itu juga dengan jamur tiram. Jadi di situ kami menawarkan feedback. Nah, untuk metode pemasaran otomatis kami, oh ini ada feedbacknya nih untuk kesehatannya, ada jaminan kesehatan untuk kalian. Nah, balik ke mesin tadi, perlu diterangkan bahwa metode yang kami gunakan itu tidak mengurangi sama sekali kadar kandungan protein, mineral, dan lain-lainnya. Beda dengan mengeringkan dengan panas matahari. Panas matahari itu lebih ke menghabiskan kandungan di dalam sayuran dan jamur tadi, sehingga itu tidak terlalu efektif. Dan juga matahari itu kita tidak bisa tahu interval mataharinya itu gimana, apakah panas banget atau tidak. Terus juga kalau di luar itu kan mungkin debu-debunya lebih banyak kali ya. Oke, mau tanya lagi nih, proses tahapan sup jamur instan ini sampai akhirnya menjadi sebuah produk itu boleh dijelasin nggak? Baiklah, di sini kilas saya. Di mana tadi untuk terlebih dahulu tadi kan udah disebutkan juga untuk jenis-jenis sayurnya dan bahan-bahannya. Mungkin yang pertama itu yang kami lakukan kemarin, untuk sayurannya itu dulu dicuci terlebih dahulu. Setelah dicuci, lalu kita iris. Dari sayuran wortel, kubis, kentang itu diiris. Lalu kita ambil dalam mesin sangrai itu kayak peta itu, buat penyaring itu. Nah, setelah kita tabur secara merata, dan selanjutnya itu untuk sayuran tersebut dimasukkan ke dalam mesin sangrai. Ya. Mungkin setelah itu, setelah 1 hari mesin untuk sayuran tersebut sudah kering, dan nanti kami sudah menyiapkan ini, Pak. Cup untuk sup jamur instan tersebut, di mana kami akan persiapkan cup sup jamur instan, dan itu lanjut lagi ke proses packing. Packingnya ya. Jadi tahapannya itu pertama kali kalian cuci, terus dipotong-potong, terus dimasukkan ke dalam mesin sangrai ya. Selama 1 hari di dalam mesin tersebut ya. Oke, baik. Sedikit menambahkan ya, Mbak. Tadi kan sudah proses ini dari potong-potong sampai menyusun secara rapi, masukkan ke dalam mesinnya. Nah, di dalam mesinnya itu perlu diperhatikan juga nih, merata atau tidak panasnya. Itu perlu diperhatikan. Kalau tidak merata, dia cenderung rusak, busuk juga bisa. Nah, ketika dia sudah dimasukkan 1 hari atau 2 kali 24 jam, ketika itu sudah kering dengan bagus atau sudah merata, itu sudah bisa diambil dan sudah bisa untuk persiapan selanjutnya untuk packing, proses packing. Nah, untuk proses packing itu sendiri ini sudah ada cup berukuran 500 ml. Nah, itu di packing, bisa jadi teman-teman lihat nih, ada di dalamnya sudah ada kol, jamur, wortel, jagung, sama ini bumbu-bumbunya sudah ada nih, sudah disiapkan juga, sudah disebutkan tadi seperti kaldu jamur dari kaldu jamur ya. Dan ini ada bawang goreng. Jadi ini proses packing. Nah, sudah tuh dari proses awal sampai packing. Jadi sudah bisa disajikan atau sudah bisa ya. Iya, baiklah. Terima kasih untuk teman-teman perwakilan. Kalian timnya ada berapa orang? Untuk tim sendiri ada 4 orang, Pak. Untuk satu tim ada 4 orang. Di mana 2 laki-laki dan 2 perempuan. Itu satu dari semester 5 semua. Dari semester 5 semua ya. Oh, kalian satu angkatan ya berarti ya. Iya, baik. Terima kasih buat teman-teman narasumber dari mahasiswa Himpunan Agroteknologi Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Baiklah pemirsa UMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada, demikianlah talk show kita pada hari ini. Saya dan kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMB TV, keren dan mencerahkan.